kita mau bahas apa pengaruh rasio terhadap hasil ekstraksi espresso. Bener kasih judulnya? Halo teman-teman, selamat pagi. Karena hari ini kita syutingnya pagi-pagi, kalau biasa sore hari. Halo great people, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Berapa lama ya? Kita udah 2 minggu nggak upload YouTube karena berbagai halangan, kondisi badai menerpa dan angin yang berlalu, apapun itulah. Hari ini kita mau buat video lagi dan hari ini kita mau bahas suatu hal yang hampir setiap hari kita sebagai barista atau teman-teman yang sebagai barista yang kerja di coffee shop harus lakukan setiap pagi. Coba bisa tebak apa nggak itu? Gue udah kasih spoiler banget nih. Spoilernya gue udah di depan mesin, udah ada grinder. Ada yang bisa jawab? Ya, kayak audiens gue di depan gue banget. Jadi hari ini kita mau bahas apa pengaruh rasio terhadap rasa espresso. Jadi setiap kita mau kalibrasi, salah satu hal yang pasti kita harus tentukan adalah rasio. Nah, rasio ini kalau zaman dulu kita belajarnya ya kopi pakai 15 gram, keluarnya 30 gram. Atau misalnya pakai 18 gram, keluarnya 30 gram. Di tahun 2014, 2015 entah kenapa espresso itu harus selalu hasil akhirnya 30 gram, kita nggak tahu kenapa. Dan kita dulu juga nggak pernah belajar, ya mungkin kita belajar kurang belajar kali ya, sumbernya kurang banyak. Jadi waktu itu kita selalu diajarin kayak espresso tuh 30 mili, 30 gram. Kalau lewat dari itu ntar kepanjangan, kalau lebih dikit daripada itu kependekan. Ya pada waktu itu sih kita nggak tahu ya kenapa, alasannya apa. Yang penting orang itu lebih tahu daripada kita dan kita ikut aja ajaran dia gitu, tanpa kita mengulik lebih jauh isi ajarannya bener atau enggak gitu. Nah setelah kesini ketika kita ngikutin terus resep yang sama itu 18 gram kopinya, 30 gram espresso hasil akhirnya, yang kita rasakan kayak kok makin hari kayak makin nggak maksimal gitu. Setelah berapa lama dan akhirnya kita sadar, oh ternyata bisa dimainin loh, dan dimainin itu adalah rasionya. Nah kemudian setelah kita tahu ternyata rasio bisa dimainin, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung dengan gramasi dan variabel yang lainnya. Akhirnya kita tahu juga kalau sebenarnya yang merekomendasikan espresso harus 30 mili itu ternyata adalah SCA, Specialty Coffee Association. Kalian bisa cari itu di internet. Mereka merekomendasikan espresso itu hasil akhirnya 25 sampai 30 mili. Sebenarnya balik lagi, ini menurut pengalaman kita ya, banyak berbagai jenis rasio bisa diaplikasikan. Itu sebenarnya balik lagi tergantung hasil akhir kopinya mau kejarnya seperti apa, karakter kopinya seperti apa, dan kita bisa tentuin itu dari rasio. Contoh di kompetisi barista, ada orang-orang yang pakai rasio pendek banget, misalnya rasionya 1:1,5, atau mereka pakai rasio yang lebih panjang, misalnya 1:3. Jadi kalau menurut gua sih balik lagi ke karakter kopinya dan hasil akhir seduhan, lagi terlalu banyak bahas brewing nih. Dan hasil akhir espresso yang kita pengen, seperti itu. Jadi apa sih rasio pada espresso? Rasio itu adalah adalah hubungan antara dose dan yield. Hubungan macam bahasa apa ya? Jadi rasio merupakan hubungan antara dose dan yield. Jadi ada dua kata nih, ada dose, ada yield. Kalian tahu nggak dose itu apa? Dose tuh orang yang ngajar di universitas. Santai dong. Dose itu adalah jumlah bubuk kopi yang masuk ke dalam portafilter. Ya, lebih singkatnya adalah gramasi. Jadi, berapa gram bubuk kopi yang masuk ke dalam portafilter. Nah, sebenarnya kita bisa bahas dose lebih jauh sih. Dose itu penggunaannya harus berapa, terus variabelnya berhubungan sama apa. Misalnya berhubungannya sama portafilter basket. Karena ada portafilter basket tuh ukurannya berbeda-beda, dose yang masuk juga berbeda-beda, tujuannya juga beda-beda. Tapi itu next kita bisa bahas. Kemudian yang kedua adalah yield. Yield itu adalah jumlah partikel yang terekstrak dari bubuk kopi menjadi si espressonya tadi. Jadi itu yield, itu hasil akhirnya. Nah, jadi ada dose dan yield. Jadi contohnya, kalau dose-nya yang masuk ke dalam portafilter adalah 20 gram, berarti yield-nya yang keluar misalnya 40 gram. Artinya perbandingannya 20 gram bubuk kopi
40 gram hasil akhir. Rasionya jadi 1:2. Jadi yang masuk 20 gram, keluarnya 40 gram. Berarti kan tuh dikali duanya tuh. Nah, itu rasio. Jadi masuknya 20 gram, keluarnya 40 gram, jadinya 20:40. Jadi tinggal dibagi aja. Dibagi 20 jadi 1:2. Nah, itu rasionya, 1:2. Nah, kenapa sih kita mesti nentuin rasio? Karena panjang ekstraksi yang keluar, jadi kalau lebih panjang ataupun lebih pendek, dia akan menghasilkan rasa yang lebih berbeda. Kalau rasionya pas, hasil espresso yang akan dihasilkan rasanya akan lebih balance, pasti sweet, kompleks, intinya rasanya enak lah kalau emang ketemu rasio yang pas. Tapi kalau rasionya terlalu pendek, justru yang kita dapatkan espressonya lebih intens, acidity-nya lebih tinggi, terus bisa aja kita ketemu body yang lebih tebal. Oke, jadi acidity lebih tinggi, terus lebih intens, dan bodinya yang lebih tebal, bisa aja. Atau mungkin kalau misalnya rasio espressonya lebih panjang, yang pasti dihasilkan berdasarkan pengalaman kita, biasanya espressonya jadi lebih pahit, bodinya jadi lebih tipis, rasanya lebih nggak intens, jadi intensitasnya lebih turun. Hari ini kita pengen coba ngebahas dan kita langsung buat langsung kalau kita pakai 3 jenis rasio yang berbeda. Jadi kita bakal coba 3 rasio yang berbeda. Yang pertama kita pakai rasio normal 1:2. Jadi kita pakai di sini 20 gram, berarti kali 2-nya 40 gram. Jadi 1:2. Terus kita pakai rasio yang lebih pendek 1:1,5. Jadi kalau kita pakai rasio 1:1,5, kalau masuknya 20 gram, keluarnya 30 gram espressonya. Dan kita pakai rasio yang di atasnya 1:2,5. Jadi kalau masuknya 20, keluarnya 50 gram. Jadi jumlah gramasinya 20 gram, yang satu keluarnya 40 di 1:2, yang satu keluarnya 30 1:1,5, yang satu lagi keluarnya 50 1:2,5. Dan oleh karena itu hari ini kita bakal coba pakai salah satu blend kopi yang kita punya dari Fugol, namanya Buzzer Bitter. Oke, udahlah, gua toleransi lah hari ini soalnya susah gua nangkapnya. Oke, Buzzer Bitter blend. Buzzer Bitter ini blend yang isinya adalah Brazil dan kita campur sama Ethiopia. Kalau di sini sih waktu itu kita kasih tasting notes-nya. Ini kalau dicampur susu ya, kita bisa dapat rasa kayak wafer. Habis itu dapat coklat sama dapat rasanya seperti mirip-mirip hazelnut. Itu kalau dicampur susu. Tapi kalau dibuat ke espresso, dia rasanya manis, terus dia ada floral. Floralnya dapat dari Ethiopia-nya, manisnya dapat dari Brazil. Oke, kita coba. Dan Buzzer Bitternya udah ada di dalam hopper. Sekarang kita langsung coba buat 3 rasio yang berbeda. Oke. Ini yang pertama kita 1:2 ya. Jadi masuknya 20 gram, keluarnya 40 gram. Ini yang pertama. Karena ini ada 2 shot, gua akan tinggalin yang satu di tengah sini. Yang ini akan gue coba dulu. Sebelumnya grindernya udah gue kalibrasi duluan, jadi gue udah dapet hari ini rasio yang enak di 1:2. Oke, kalau di sini yang gue dapetkan acidity-nya balance dengan sweetness-nya, bodinya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Hasil akhirnya yang gue dapatkan adalah ada floral. Seperti yang gue bilang di awal, floralnya dapat dari mana? Floralnya dapat dari Ethiopia-nya, makanya dia floral. Nah, sekarang terus kita akan coba rasio espresso yang kedua. Yang kedua kita pakai yang lebih pendek, 1:1,5. Masuknya 20 gram, keluarnya 30 gram. Ini sekarang yang rasionya lebih pendek, 1:1,5. Rasa yang didapatkan dari espresso dengan rasio yang lebih pendek ini, rasanya jadi lebih intens, terus dia lebih tajam, lebih sharp, dan
dia ada aftertaste yang nempel. Jadi kayak nggak clean aja, nggak smooth. Cuma mungkin yang naik jadi apa ya, acidity-nya mungkin jadi lebih tinggi. Mungkin karena acidity-nya lebih tinggi, ada kayak sensasi kayak lebih tajam manis gitu. Tapi ya mungkin buat beberapa orang ini akan agak sedikit lebih strong. Jadi kayak rasanya kayak ini kayak kecut banget ya gitu. Nah, ini di rasio yang lebih pendek, 1,5. Oke, nah sekarang kita coba lagi sekali lagi di rasio yang lebih panjang, 1:2,5. Berarti masuknya 20 gram, keluarnya 50 gram. Oke, menariknya di shot yang paling terakhir dengan rasio yang lebih panjang di blend buzzer beater ini, justru yang gue dapetkan floralnya jadi lebih naik. Terus tapi intensitas bodinya, si tactile-nya lebih rendah daripada yang 1:2. Jadi kayak lebih tipis rasanya. Tapi rasanya jadi lebih bersih, lebih smooth. Cuma ya itu sweetness sama acidity-nya dikorbankan. Dengan rasa intensitas floral yang lebih naik, tapi sweetness-nya turun, bodinya turun, sama acidity-nya turun. Jadi yang kita tunjukin hari ini lebih ke sharing apa yang terjadi kalau rasionya lebih pendek dan apa yang terjadi kalau rasionya lebih panjang. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di kedai kalian masing-masing, bisa aja dengan kopi atau blend yang memang lebih cocok dengan rasio yang udah sering kalian pakai, entah itu lebih rendah atau itu lebih tinggi daripada 1:2 gitu, ya it's okay. Nah, 1:2 ini nih rasio espresso yang universal lah, yang dari dulu kita selalu dapatkan dan kita pelajari, entah itu dari internet, YouTube, atau mungkin kelas-kelas barista. Dan itu adalah rasio universal, dan memang di rasio ini kita bisa dapetin rasa espresso yang paling optimum. Dulu ketika kita belajar, kita selalu mengaitkan rasio dengan volume. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hasil akhir espresso harus 25-30 mili, itu kan hubungannya sama volume ya. Sedangkan menurut gua sebenarnya lebih tepat kalau kita ngomongin satuannya si hasil espresso ini dengan berat, weight atau gramasi. Kenapa? Karena ada satu hal yang mempengaruhi ini. Kalau kita ngomongin mili, volume itu pasti beda pengukurannya dengan weight, dengan berat. Hal ini disebabkan oleh satu hal, yaitu krema. Seperti yang kita ketahui, krema adalah gas CO2 yang terperangkap di dalam bubble dari si espressonya. Nah, ini disebabkan oleh proses roasting. Nah, kenapa hal ini jadi kunci? Karena kalau kopinya fresh, of course kremanya pasti makin banyak dong. Kalau kopinya udah resting, kremanya makin dikit. Nah, kalau misalnya kita ngomonginnya berdasarkan volume, misal di dalam satu gelas yang sama, 40 mili di sini dengan kopi yang fresh dibandingkan dengan 40 mili kopi yang udah resting, walaupun terlihat volumenya sama-sama 40 mili, tapi sebenarnya berat espressonya beda. Espresso yang terdapat di kopi yang udah lebih resting akan punya krema yang lebih tipis. Jadi otomatis volumenya lebih banyak dibandingkan sama kopi yang fresh. Jadi nggak tepat kalau kita pakai satuannya volume. Jadi lebih bagus pakai weight, pakai berat. Jadi walaupun terlihat sama-sama 40 mili, dengan ketebalan krema yang berbeda itu akan menghasilkan volume yang berbeda. Jadi alangkah lebih bagus kalau kita ukur rasio kita hasil akhirnya dengan weight, dengan gramasi. Kemudian dengan adanya rasio, kita bisa membahas beberapa jenis pembuatan espresso. Kayak yang kita tahu, kan ada yang namanya ristretto. Ristretto tuh apa sih? Ristretto tuh asal katanya tuh restrict, membatasi. Jadi dia lebih sedikit. Terus kayak espresso di 1:2-nya. Jadi misalnya ristretto 1:1 atau 1:1,5. Espresso di 1:2. Terus kalau lebih panjang kita pakai lungo, apapun itulah. Long, much longer. Jadi lebih panjang. Nah, biasanya kan kayak ya kita ngomongin satuannya berdasarkan rasio sebenarnya.
Kalau kita sadari nggak sadari, sebenarnya ya balik lagi, kita nggak bisa ngomong kayak risk ratio tuh harus segini, harus segini, harus segini. Ya balik lagi, rasionya yang kita pakai tuh mau berapa gitu. Nah, jadi kenapa sih rasio tuh berpengaruh sama espresso? Karena espresso dihasilkan oleh partikel kopi yang larut dan air. Ada air, ada partikel kopi. Air adalah pelarut, solvent. Sedangkan partikel kopinya adalah dissolve, partikel yang terlarut. Jadi air dengan pressure yang ada dari mesin akan mengekstrak semua partikel kopi, semua kandungan kimiawi yang terdapat di dalam partikel kopi menjadi hasil akhirnya espresso. Kalau airnya makin banyak, berarti lebih banyak yang terekstraksi. Kalau airnya lebih sedikit, berarti lebih sedikit yang terekstraksi. Otomatis tingkat ekstraksi yang lebih banyak dan lebih sedikit akan mempengaruhi hasil akhir pada espressonya, ya kan? Oleh karena jumlah air mempengaruhi tingkat ekstraksi, akan ada dua hasil akhir yang akan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya air. Yang pasti yang pertama adalah strength, si kekuatan kopinya, dan yang terakhir adalah body dari si kopinya. Misal jumlah ekstraksinya segini, jumlah air yang dipakai segini, jumlah ekstraksinya misalnya 18%. Bodinya ngikutin, misalnya di angka segitu. Nah, nanti kalau airnya naik, ekstraksinya naik, tapi bodinya turun. Ngerti nggak? Kenapa? Karena si airnya, jumlahnya mempengaruhi sehingga bodinya jadi lebih kecil. Intinya, air tuh mempengaruhi dua hasil akhir, yaitu di strength ekstraksi sama di body. Jadi kalau airnya sedikit, ekstraksinya berapa persen, tapi bodinya lumayan tinggi karena airnya lebih sedikit, terus lebih pekat lah bahasanya. Mantap. Habis itu kalau airnya lebih tinggi, otomatis ekstraksinya lebih tinggi juga, tapi bodinya turun. Ya kira-kira begitulah. Oleh karena itu, ya rasio sangat-sangat mempengaruhi ekstraksi. Dipengaruhinya karena apa? Karena air yang mengekstrak dari si partikel kopinya itu sendiri. Oke, teman-teman, great people, sekian hari ini pembahasan kita tentang rasio. Mungkin kita belum cukup detail karena kita belum membahas beberapa variabel lain yang berpengaruh dalam pembuatan espresso, yang salah satunya adalah rasio. Rasio itu juga nyambungnya ke banyak hal. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, atau mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar dan berikan kayak masukan atau ide. Dan yang pasti tolong like video kita, dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita karena kita ada buzzer bitter blend yang cakep. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel kita. Sekarang kita punya subscriber sebanyak, terakhir sampai video ini dibuat, kita mendapatkan subscriber totalnya udah 129 orang. Terima kasih atas supportnya. Tanpa kalian kita nggak akan bisa capai 100 subscriber. Nah, sekarang gue punya misi baru. Tolong like dan subscribe supaya kita bisa sampai ke 200 subscriber. Thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.